Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Melia, NPM saya 1911080164. Saya dari kelas F semester 6, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membuat video guna menjawab UTS TIBK. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan inovasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dapat memberikan informasi serta dapat mengirimkan atau menerima informasi yang dapat disimpan kapanpun dan dilihat kapanpun melalui media elektronik seperti komputer. Lalu, inovasi adalah suatu ide, gagasan atau objek baru yang dapat diterima oleh kelompok atau individu dan dapat diaplikasikan ke depannya. Lalu yang kedua yaitu sejarah perkembangan TIBK dari dulu hingga sekarang. Pada awal sejarah, manusia mendapatkan atau menerima informasi melalui surat, yang mana informasi tersebut dapat disampaikan dengan waktu yang cukup lama, dan jika menggunakan surat itu dapat terjadi kehilangan atau robek dan tidak dapat disimpan, hanya saja dapat diingat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin canggih, di mana sudah adanya telepon genggam dan dapat mengakses internet, sehingga kita dapat menerima informasi dari manapun dan dapat disimpan kapanpun jika kita ingin melihatnya kembali. Kita juga dapat menggunakan teknologi informasi yang sekarang untuk menelpon, lalu video call dengan kerabat atau sahabat kita, atau dengan rekan kerja dengan melihat wajah mereka, dan mereka pun dapat melihat wajah kita gitu kan. Kita dapat menerima informasi dengan mudah serta cepat dalam masa sekarang, karena masa sekarang ini udah sangat canggih ya kan. Lalu yang ketiga itu ada pentingnya teknologi dalam BK, yaitu agar dapat memudahkan konselor dalam memberikan layanan konseling kepada klien. Karena dengan adanya teknologi informasi, konselor lebih mudah mencari informasi terbaru yang sedang hangat, dan konselor dapat mengaplikasikannya dalam bentuk media bimbingan dan konseling digital seperti PPT, lalu ada video, dan dimana hal tersebut dapat mendorong motivasi klien kita dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Terus, mengapa inovasi dalam BK itu penting? Karena dengan adanya inovasi, konselor dapat memberikan layanan kepada konseli dengan berbagai cara pembelajaran, serta dapat memberikan layanan secara berkreasi agar dapat memecahkan masalah klien. Lalu yang keempat itu ada pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam BK. Pengaruh keberadaan teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena teknologi informasi menjadi salah satu sarana bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Lalu itu ada peranan teknologi dan informasi, di antaranya mempermudah dalam merancang, memproses, dan mengolah data terkait pelayanan dalam bimbingan konseling. Terus kondisi yang dapat diperkuat oleh konsep BK komprehensif, di mana kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling masuk ke dalam berbagai layanan di dalam bimbingan konseling. Lalu nomor 5 yaitu ada dampak positif dan dampak negatif
teknologi informasi dalam BK. Yang pertama, dampak positifnya ya. Yang pertama, satu, informasi yang dapat disampaikan lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu sistem konseling juga tidak harus bertatap muka, karena berkat kemajuan teknologi, konselor itu bisa gitu melakukan layanan dengan jarak jauh seperti menggunakan Zoom, terus menggunakan Google Meet. Nah, lalu yang selanjutnya ada proses konseling juga bisa dilakukan melalui internet dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu ada dampak negatifnya. Konselor tidak dapat memastikan bahwa konselingnya itu benar-benar serius atau tidak. Terus dapat terjadinya kebocoran data klien. Nah, cara mencegahnya itu konseli harus memberikan layanannya dengan baik, dan konseli harus memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh konseli tersebut dapat diterima oleh klien, ya kan? Terus konselor juga harus benar-benar menjaga data klien agar tidak terjadi kebocoran, gitu kan. Lalu selanjutnya itu ada 5 penguasaan teknologi yang harus dikuasai oleh konselor dan jenis layanannya. Yang pertama, komputer. Karena dengan komputer, konselor dapat memberikan informasi kepada klien dengan cepat dan mudah. Terus yang kedua itu ada media berbasis PowerPoint, di mana media yang disusun dengan basic PowerPoint itu biasanya dapat berupa materi, layanan, bimbingan, dan konseling. Lalu yang ketiga itu ada Microsoft Excel. Nah, di mana ini dapat membantu konselor untuk mengolah dan menganalisis data klien. Terus ada aplikasi dengan software developer. Program ini adalah pengolahan data yang membantu konselor dalam membuat histogram atau grafik sosiometri dari interaksi kelompok dan individu. Serta yang terakhir itu ada Zoom atau Google Meet. Dengan menggunakan metode ini, maka akan mempermudah proses terjadinya konseling. Sebab dimana sekarang itu udah susah kan, udah pandemi kan, jadi kita dapat menggunakan layanan online, kita menggunakan konsultasi secara online. Lalu yang terakhir itu ada pengertian komputer, di mana pengertian komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, lalu memproses input sesuai dengan programnya, serta menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, dan dapat menyediakan output dalam bentuk informasi. Aplikasi komputer yang harus dikuasai konselor itu adalah Microsoft Excel, lalu ada PowerPoint, serta Microsoft Word, lalu bisa juga berupa Google Meet atau Zoom. Sebab sekarang itu sekarang tuh lagi terjadi pandemi, jadi kita harus melakukannya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.